soal wakil, kalau Bang Ruhut saya mau tanya bagaimana Anda melihat siapa yang akan menjadi wakil Ahok nanti, ini akan berpengaruh pada bargain dan juga peta politik yang terjadi 2017? Kalau sekarang karena Ahok persorangan independen, kita harus hormati ya, relawan ya, kawan-kawan kita lagi kerja untuk Pak Heru. Ya sekarang ini lagi kerja semua. Jadi saya ingin katakan Heru generasi muda yang harus kita bangga, mengalir kan. Dia sangat mengalir, ya. Yang penting bagaimana dia bisa berbuat untuk DKI ini mendukung Pak Ahok. Jadi saya rasa Pak Ahok juga, saya mohon aja kepada kita semua. Saya lihat akhir-akhir ini terjadi karakter assassination kepada Pak Ahok. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lakukan itu. Ini Jakarta, ibu kota negara, rakyatnya sangat cerdas. Makin ada yang memojokkan Ahok itu makin kinclong kata orang Betawi. Oh gitu. Jadi ya? maksud saya juga jangan seolah-olah dibenturkan Ahok itu nggak senang dengan partai politik. Dia senang kok, dia juga pernah kok di partai politik. Buktinya dia welcome dengan Nasdem. Yang lain-lain juga nanti nggak ada masalah. Tinggal seperti saya katakan, kemarin itu ada satu partai yang maunya hanya dia pendukungnya. Apalagi meniadakan yang namanya kami kawan-kawan ini. Kawan-kawan ini udah kerja lo 24 jam. Nah, itu aja yang kami mohon. Abang juga jangan karakter assassination yang statement yang tadi. Bang Tobas, ini kan ngomongin soal wakilnya. Apakah ini akan juga berpengaruh terhadap dukungan dari Nasdem atau ternyata mungkin Nasdem juga sebenarnya punya calon-calon atau nama-nama yang bisa diserahkan ke Ahok? Ya, dukungan Nasdem adalah dukungan tanpa syarat ya. Kita ketika pertama kalinya menyatakan dukungan, kita sudah buka mengenai calon wakil ini dengan mengatakan siapapun yang dipilih sebagai calon wakil, Nasdem akan tetap dukung. Dan ketika pilihannya itu kepada Pak Heru, kita pun juga tetap dukung. Bahkan saat ini pun kita sedang juga membantu teman Ahok untuk membereskan proses administrasinya ya, dengan memasukkan nama Pak Heru di dalam formulir dukungan ini. Jadi ini antara Nasdem yang saat ini juga satu-satunya partai yang menyatakan untuk mendukung Ahok, dengan bagaimana sih sistem kerjanya dengan relawan teman Ahok ini? Ya kita punya komunikasi yang sangat baik ya, kita saling berkoordinasi, tidak berkompetisi dan saling menghormati. Kenapa? Karena begitu kita memberikan dukungan pada Pak Ahok, kita langsung nyatakan apresiasi kita, penghormatan kita terhadap pihak-pihak yang telah terlebih dahulu melakukan inisiatif-inisiatif untuk mendukung Pak Ahok. Jadi ya mereka sudah bekerja dan kita sangat hargai itu. Kita tidak mau mengambil alih. Sudah sekarang kita punya mesin partai, jadi kalian tidak usah ikut. Enggak, justru kita komunikasi dengan baik. Kita hormati apa yang sudah dilakukan. Kita tidak memaksakan harus A, B, C, tidak. Bahkan kita tanyakan teman-teman Ahok ini sudah melakukan apa, apalagi yang kira-kira bisa diisi oleh Partai Nasdem untuk kita bisa saling bahu-membahu. Karena apa? Karena kita juga tidak bisa menafikan lah satu kerja-kerja yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh relawan-relawan ini. Ya, tentu itu harus juga diapresiasi juga. Betul. Dan ini sekali lagi inisiatif dari teman-teman Ahok dan relawan-relawan lain, ini merupakan hal yang luar biasa. Pak Ahok sendiri tidak pernah menyuruh mereka untuk mengumpulkan KTP. Mereka bergerak sendiri. Dan ini fenomena yang luar biasa menurut saya di DKI Sejauh Jakarta. ini komunikasi dengan partai yang lain dari Nasdem sendiri, siapa yang kira-kira sudah memberikan sinyal yang positif atau lampu hijau? Karena masih dalam tahapan komunikasi, tentu tidak bisa saya sampaikan siapa-siapa saja ya. Tapi yang jelas ada satu dua partai yang juga memberikan respon yang positif, yang kita harapkan juga akan bergulir terus menjadi suatu dukungan kepada Pak Ahok. Terakhir dari Bang Ruhut. Ya, karena Pak Ahok user, ya kita serahkan aja ke Pak Ahok. Dia maunya siapa yang menjadi pendampingnya wakil gubernur. Perlu tidak Ahok yang juga sedikit maju melakukan minimal komunikasi juga ke partai-partai yang lain? Ya, sebelumnya kan dia sudah lakukan, bahkan dia kepingin masih dengan Pak Jarod waktu itu. Tapi kan kita udah tahu gimana ya, tapi dia mengambil sikap. Jadi memang perlu di Jakarta ini dipimpin orang yang model Pak Ahok kok. Siapa yang kira ya, ketemu selokan penuh ini, kali jodoh yang berprestasi, belum lagi hal-hal lain. Abang tuh juru bicara Partai Demokrat loh, ini berarti juga kalian juga mengisyaratkan bahwa Demokrat arahnya ke sana gitu. Anda kan kayak tadi memberikan banyak pujian sekali kepada Ahok. Sampai sekarang calon itu yang jelas baru Ahok. Yang lain itu masih maju enggak. Demokrat juga jangan maju enggak. Ya, kalau kami kan jelas ya. Silakan maju, nanti aku buka komunikasi. Nanti aku bawa sekjen saya bawa ketua OKK saya. Kita tunggu semua permainan ini. Tapi nanti finalnya pepatah Jawa,
ojo ke susu. Jangan mendahului ya, jangan buru-buru. Baik Bapak-bapak, kita lihat bagaimana nanti lobby politik juga masih berjalan, masing-masing persiapan juga persiapan dilakukan oleh partai terhadap internal. Kita lihat sepertinya akan sangat menarik di bursa Pilgub DKI 2017. Terima kasih banyak atas waktunya dari terima kasih. Bang Tobas dan Pak Soleh.